Oke, ini terlihat ya? Halo, Ya, terlihat? Pak. Terlihat, Pak. Oke, Aman, Pak. oke. Ya, jadi kita sekarang bahas, ini mungkin kuliah materi materi kita ini materi yang terakhir ya. Jadi insya Allah besok kita akan ada kuliah lagi ya jam 14 ya. Nanti akan saya kasih linknya. Kuliah tambahan lah gitu. Jadi untuk pengganti tutorial. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang entropi dan hukum kedua termodinamika. Jadi sebenarnya entropi ini bisa dikatakan terkait dengan yang disebut namanya irreversibilitas atau reversibilitas lah. Jadi sebuah proses termodinamika itu secara umum itu bisa dapat balik atau tidak. Contoh yang dapat balik begini, kalau misalkan kita nih, Anda misalkan ya, seseorang A, itu dari lahir bayi, ya terus tumbuh, sampai 17 tahun masuk ITB gitu ya. Terus Anda pernah lihat nggak sebuah proses di mana tiba-tiba dia balik lagi ke bayi lagi gitu, sudah 17 tahun. Pernah lihat nggak seperti itu? Enggak, Pak. Ya, Nggak mungkin, Pak. Entropinya nggak mungkin ya balik. artinya kita nggak pernah lihat kan, dan memang tidak pernah dideteksi oleh seseorang pun di dunia ini gitu ya. Artinya bahwa proses di alam ini itu sebenarnya irreversibilitas. Jadi artinya tidak dapat balik. Irreversible maksudnya, tidak dapat balik. Ya. Nah, memang begini juga kalau dalam alam semesta secara umum, irreversibilitas ini tuh terkait dengan kenapa apa namanya ada sebuah apa disebutnya conjecture atau tebakan lah ya gitu ya. Tebakan bahwa irreversibilitas proses di alam semesta itu tuh terkait dengan arah waktu yang selalu positif. Artinya arah waktu tersebut positif itu tidak mungkin kita tiba-tiba balik ke masa lalu. Dengan kata lain bahwa alam semesta kita ini itu mempunyai struktur kausal. Ya bisa dikatakan kalau statement yang lebih kuatnya struktur kausal kuat lah ya gitu. Kalau struktur kausal saja, ya struktur kausal yang memang dia istilahnya bisa dikatakan struktur kausal kuat ya. Yang artinya bahwa dia tidak tiba-tiba dari masa depan balik lagi ke masa lampau gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu masih sebuah apa ya istilahnya conjecture ya, tebakan lah ya. Walaupun memang itu kalau kita rasakan itu mungkin betul, tapi kalau secara matematik ya itu butuh pembuktian secara matematis. Rigorusnya itu seperti apa gitu. Nah, kita nanti di sini itu irreversibilitas itu atau reversibilitas proses itu terkait dengan yang namanya entropi. Nah, entropi dalam termodinamika yang kita pelajari, ya itu dia sifatnya adalah makroskopik ya. Jadi definisinya itu adalah delta S ini adalah terkait dengan integral dari keadaan awal I ke keadaan F dq per dt. Jadi kalau ini sama dengan 0 pada lintasan tertutupnya gitu ya. Nanti akan kita lihat kalau ini 0 itu berarti prosesnya reversible. Dan yang kita pelajari di sini pada umumnya nanti semuanya bahkan itu proses yang reversible. Kalau irreversible itu butuh tambahan lagi gitu ya. Nah sebenarnya lebih bagusnya itu melihat irreversibilitas itu dari ketidakteraturan sistem. Jadi seperti dalam teori kinetika gas, itu sebenarnya teori kinetika gas itu dinamika partikel tersebut bergerak itu terkait sebenarnya dengan entropi, karena entropi itu dalam microscopic picture, dalam gambaran mikroskopik, ya, itu terkait dengan susunan atau tingkat keteraturan partikel. Gitu ya. Itu entropinya disebutnya entropi Boltzmann namanya. Nah itu menarik kalau di situ apa? Jadi kalau delta S itu menuju positif atau lebih besar dari 0, maka susunan partikel tersebut itu lebih cenderung irreversible, artinya acak dia, jadi makin tidak beraturan, chaos lah gitu ya. Jadi kalau susunannya itu makin makin apa namanya, makin kacau, makin berubah makin kacau gitu, chaos gitu ya. Pokoknya banyak masalah lah gitu ya. Jadi susunannya itu berubah-ubah terus gitu ya. Itu delta S-nya biasanya akan cenderung lebih positif.
Jadi dia tidak reversible gitu. Nah, itu juga sebenarnya entropi Boltzmann itu ya, konsepnya kalau Anda bawa misalkan ke konsep tentang apa? Sebuah daerah ya katakanlah pemukiman ya. Nah, biasanya kalau satu dua orang tinggal itu tidak terlalu banyak masalah ya, di suatu tempat gitu ya. Tapi ketika apa namanya orang makin banyak ke sana, ya, itu entropinya akan makin positif ya. Artinya apa? Ya masalahnya makin banyak. Masalah antar tetangga, masalah sampah gitu ya. Makanya dulu ketika berapa tahun lalu tuh Bandung tuh pernah ada masalah sampah gitu ya. Jadi sampah tersebut itu tidak dikelola dengan baik ya. Karena di Bandung itu kan setiap tahun itu selalu ada apa namanya orang masuk ya. Dan masuk itu kan cukup banyak ya. Nah, namanya orang masuk banyak itu pasti menimbulkan masalah gitu. Entropi akan menuju positif ya. Dan tadi karena entropi itu positif, itu pasti banyak masalah di sana. Itu makanya butuh manajemen. Pengelolaan sampah di Indonesia itu berbeda dengan pengelolaan sampah di negara maju seperti Eropa, Jepang, atau Korea gitu ya. Kalau di sana memang pengelolaan sampah itu di Eropa ya, yang saya tahu ketika saya tinggal di Jerman itu memang dipilah antara sampah plastik, sampah organik, dengan beberapa sampah yang terkait dengan apa namanya sanitasi ya, seperti Softex dan sebagainya itu ada sendiri gitu, baterai juga ada sendiri, botol ada sendiri, bahkan botol itu ada refund gitu istilahnya gitu di sana. Nah itu pengelolaan sampah yang benar, jadi sampah itu memang dikelola yang baik, dipilah gitu. Jadi mana yang bisa terurai, yang bisa organik itu dipisahkan sendiri dengan yang plastik. Nah kalau di kita pengelolaan sampah itu cuma memindahkan sampah dari kota ke luar kota. Nah itu justru jadi masalah di situ. Jadi ketika sampah tersebut disimpan di luar kota dengan ditumbuk-tumbuk terus, itu kan bercampur tuh antara organik dengan non-organik. Nah biasanya kalau Anda belajar kimia, sampah organik itu ketika dia itu apa namanya terus membusuk itu kan terasa bau kan ya, itu kan biasanya kan menghasilkan gas, namanya gas amonia lah ya, gas amonia atau mungkin campuran juga ada yang pakai CH CH berapa CH3 atau CH4 lagi kalau tidak salah. Nah, gas amonia itu atau gas apa yang mudah meledak itu ya. Jadi dia itu dihasilkan oleh sampah organik. Jadi ketika dia itu ditutup terus-menerus, ya ditutup terus kan dia menghasilkan gas tuh ada tekanan kan. Dan gas tersebut ketika berinteraksi dengan oksigen itu kan ada energi yang keluar. Nah, itu kan berupa ledakan di situ. Makanya saya katakan kalau apa namanya kalau ini diaplikasikan pada sistem manajemen ini bagus juga nih. Konsep entropi ya, bahwa ketika sebuah perusahaan kecil itu masalahnya kecil. Ketika perusahaan besar itu menjadi besar masalahnya. Artinya apa? Entropinya makin tinggi. Tentunya entropi di sana dalam konsep itu ya ini konsep saja ya. Jadi katakanlah nanti tiba-tiba perusahaan jadi kecil ya, apakah itu dapat balik? Tentunya tidak. Ya. Di alam ini apa istilahnya? Karena irreversible, misalkan begini, Anda istilahnya udah lulus misalkan dari S1 ya dari ITB. Misalkan nanti Anda mau ngambil lagi S1 misalkan di Unpad bidang yang lain. Nah, walaupun itu seperti dalam tanda kutip Anda balik lagi ke S1, tapi ya, keadaannya berbeda. Pertama dari usia Anda ya. Namanya usia itu dari segi kemampuan itu kalau namanya usia bertambah itu biasanya ada usia yang bisa dikatakan optimal untuk belajar. Biasanya kalau udah makin tua itu kemampuan itu udah turun. Makanya kalau Anda mau belajar, ya itu sebisa mungkin muda gitu ya. Karena kemampuannya itu optimal untuk belajar. Oke, kita balik lagi ke entropi ya. Jadi entropi itu definisinya ini, ketika ini tertutup, jadi dari I ke I lagi, ini akan nol. Itu dikatakan apa namanya proses tersebut reversible. Kalau dia itu lebih besar dari nol, itu dikatakan proses tersebut itu irreversible. Nah ini sebagai contoh yang kemarin saya udah sering bilang yang disebut namanya ekspansi bebas ya.
Jadi di sistem ini ada gas yang volumenya V, kemudian ada vakum. Nah, di sini tuh ada apa namanya, keran lah ya, atau ya keran lah ya untuk membuka gitu ya. Jadi kalau ini keadaan awalnya. Nah, jadi ketika dia itu saya buka secara spontan, gas di sini tuh otomatis dia akan volumenya jadi bertambah gitu. Nah, dalam diagram PV itu yang seperti udah saya bilang kemarin-kemarin, ini menggambarkan dua titik saja. Jadi titik di sini dengan titik di sini ini tidak ada hubungannya gitu ya, tidak ada garis lurus di sini. Jadi dia diskrit gitu. Dan umumnya data pada eksperimen kalau Anda lihat itu diskrit. Nah, teori biasanya yang dia apa istilahnya mendekati, kan dia kontinu gitu ya. Dia bisa mendekati, oh ini data-data ini cocok seperti ini. Nah, ini berarti teori ini bagus gitu. Tapi kalau data realitasnya itu dia diskrit seperti ini. Jadi ini ada keadaan awal I yang sebelum keran itu dibuka, yang di sini, yang final, yang akhir itu yang setelah keran dibuka. Secara umum tuh dia cuma dua titik ini aja. Nah, kalau kita bicara dua titik, apa yang mau kita bahas di situ? Jadi kalau di sini kan integral atau jumlah lah gitu kan harus ada beberapa titik gitu. Nah, makanya di sini diperkenalkan disebut namanya kuasi statik gitu. Jadi kuasi statik itu adalah jadi saya mengasumsikan bahwa ketika keran ini dibuka itu tidak serta-merta gas tersebut langsung ke apa volumenya berubah menjadi finally, tapi dia secara infinitesimal gitu. Ada proses dia infinitesimal dari I sini ya. Jadi dari pindah dari sini ke sini terus gitu pelan-pelan gitu sehingga sampai akhirnya ke final. Nah, proses dari I ke F di sini yang disebut kuasi statik itu adalah ketika proses yang itu secara kontinu di tiap titiknya itu memenuhi persamaan keadaan. Dalam ini persamaan keadaan gas ideal. Gitu. Jadi I dan F itu bisa saja apa namanya dia di sini dia memenuhi persamaan gas ideal, di sini juga memenuhi persamaan gas ideal, tapi dia diskrit gitu, tidak kontinu. Jadi agar supaya kontinu dia kita asumsikan kuasi statik. Dikatakan kuasi itu sebenarnya tidak apa semi statik. Jadi artinya sebenarnya secara umum proses ketika gas tersebut berpindah ke sini itu secara umum itu tidak memenuhi persamaan keadaan. Jadi dari I ke F juga secara umum itu misalkan I memenuhi persamaan keadaan gas ideal, di sini juga belum tentu gas ideal ya karena dia berubah gitu. Nah, tapi karena prosesnya kita asumsikan kuasi statik antara I dan F itu semuanya lintasan yang diambil itu semuanya memenuhi persamaan keadaan. Dari situ cukup jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Cukup Pak seperti itu. Sebentar. Cukup, oke, sebentar ya. Nah, jadinya proses tersebut itu nanti jadi seperti ini. Jadi proses dari I ke F di sini itu bisa kita dekati dengan proses isotermal misalkan. Karena dia tidak ada perubahan suhu di sana. Ya, jadi sepanjang garis ini yang kontinu, ya itu dia berlaku persamaan keadaan. Dalam hal ini dia prosesnya isotermal. Ya. Jadi nanti kalau seperti itu isotermal itu berarti nanti bentuknya itu sebentar ada nggak di sini? Isotermal. Isotermal itu berarti yang ini apa namanya W-nya itu sama dengan apa namanya nRT log VF per VI ya. Itu harusnya Len Pak. iya Len bukan? log, iya Oh, len. Maksudnya logaritmik natural len. Ya saya bacanya log mungkin kurang tambahan ya. Log berbasis E maksudnya jadi len. Len VF per VI. Oke. Oke, di sini
Nah, kemudian ini kita kaitkan lagi dengan apa namanya hukum pertama ya, termodinamika. Jadi ini adalah apa energi dalam, ini kalor, ini adalah usaha ya. Jadi kalau misalkan dq di sini adalah PdV tambah NCV dt ya, seperti ini. Jadi kalau ini saya bagi dengan T semua, ya P per T itu kalau nanti Anda masukkan apa namanya persamaan gas ideal itu sama dengan nRT T besar ya per V ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti kalau saya integralkan, ya integralkan, itu saya integralkan seperti ini. Ya. Jadi delta S itu akan menjadi apa namanya NR besar log ln VF per VI ditambah NCV ln VF per VI. Ini adalah entropi untuk ya bisa dikatakan gas ideal ya, untuk proses gas ideal secara umum lah. Gitu. Karena kita menggunakan ini nih syarat ini bahwa P per apa namanya P di sini adalah nRT per V ya diganti. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. berarti entropi itu secara matematis didefinisikan sebagai perubahan Q terhadap temperatur ya, Pak? Bukan perubahan Q. dq di sini bacanya adalah jumlah usaha. Jumlah usaha dibagi T dijumlahkan. Jadi kalau dia itu bentuknya infinitesimal, itu nanti menjadi banyak kan. Nanti maka di sini sigma itu berubah jadi integral. Jadi kalau secara umum sebenarnya nanti akan kita lihat coba ya. Ini contoh lain. Nah ini contohnya misalkan entropi dari dua balok yang akhirnya menjadi kesetimbangan termal, jadi suhunya sama. Jadi gambar 20 strip 5 menunjukkan ini 26 ya, 20 strip 5 itu berarti yang ini ya. Nah ini awalnya ini adalah hangat, ini dingin lah ya. Bukan dingin siapa? Cool itu sejuk lah ya. Jadi ini ya dipisahkan dengan dinding adiabatik yang movable, apa istilahnya yang bisa bergerak gitu, buka tutup gitu seperti keran. Ya itu sama halnya juga seperti ini, Anda memasukkan seperti air dingin ke air panas gitu atau air hangat gitu. Ya, jadi seperti itulah. Atau benda apa air hangat atau benda dingin gitu. Ke benda dingin dicampur. Ini gambaran seperti ini, cuma gambaran disebutnya gedangken aja, gedangken ya. Jadi ketika dia itu dicampur, dibuka dinding adiabatiknya, dia suhunya menjadi setimbang. Nah sekali lagi ini kan prosesnya irreversible kan. Kita bisa menjadi proses istilahnya yang reversible itu ketika tadi kita meninjaunya secara infinitesimal dia, memenuhi persamaan keadaan. Nah, jadi gambar 20 strip 5A itu menunjukkan dua tembaga identik yang memiliki yang bermassa 1,5 kg. Kemudian L itu biasanya apa istilahnya ya? Kalor perubahan ya. Pada temperatur awalnya itu 60 derajat Celcius. Oh ini balok L kita nyebutnya L, maaf bukan kalor, maaf. Balok L itu temperaturnya 60 derajat Celcius, balok R itu 20 derajat Celcius. Kemudian dinding yang
tadi adiabatik itu dibuka ya, sehingga mereka tuh intinya berinteraksi. Nah, pada suhu akhirnya itu menjadi 40 derajat Celcius. Ditanyakan berapa jumlah atau perubahan entropi dari sistem dua balok tersebut selama proses irreversible. Oh, jadi ini proses irreversible ya. Proses irreversible kan secara umum. Oke, jadi yang kita tinjau itu adalah karena ini balok ya, jadi bukan gas. Mohon maaf, berarti ini kita bicaranya tentang gas ya, tentang benda padat ya. Jadi delta S-nya itu adalah sama dengan dq per dt. Q-nya di sini kan sama dengan mc kali dt. Ya. Jadi ini nanti didapat dari yang delta SL-nya ini, itu adalah mc log TF per TIL. Gitu. Jadi Anda dapatkan di sini delta S-nya itu dia negatif ya. Oh ya, jadi saya lupa. Jadi delta S itu sendiri bisa negatif tentunya ya. Tapi kalau proses tersebut dikatakan reversible atau irreversible itu adalah delta S yang total. Oke. Kemudian step yang kedua itu adalah untuk yang kita hitung delta S-nya untuk R ya. Untuk delta SR gitu ya. Itu didapatkan itu adalah analog seperti ini juga, cuma masanya berbeda ya. Oh, identical berarti masanya sama, maaf. Masanya sama. Jadi 1,5, ya ini 3,8, cuma yang temperatur awal dan akhir aja berbeda. Jadi dia kalau di sini mengeluarkan kalor, di sini menerima kalor kan ya. Kemudian kalau kita jumlahkan dia positif gitu ya. Gitu. Jadi artinya bahwa karena delta S total ini positif, dia jadi harusnya irreversible. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Untuk yang proses reversible irreversible tadi yang pakai integral ini, itu reversible itu adalah ketika dia untuk gas ya, untuk gas. Kalau untuk ini pendekatannya sepertinya berbeda. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak, mengenai entropi itu apakah mungkin netnya itu bernilai 0, Pak? Ya, netnya bisa bernilai 0. Kalau dia itu 0, seperti ini nih, misalkan kalau dia ini 0, seandainya ini 0, itu berarti dia reversible. Kalau 0 ya, kalau lebih besar dari 0 seperti ini, itu berarti irreversible prosesnya. Itu contoh kasusnya yang 0 itu gimana, Pak? Contoh kasus yang 0, nah nanti akan kita lihat. Kalau ini yang tadi irreversible ya. Sorry, ini tadi yang ekspansi bebas ya. Ini ekspansi bebas. Itu delta S-nya itu adalah ini, NR log VF per VI. Ini didapatkan juga dia positif ya. Jadi dia irreversible. Sebentar, kalau untuk yang reversible ya. Kita ambil contohnya. Seperti ini di mesin Carnot. Nah, ini mesin Carnot. Mesin Carnot ya itu QH per TH ditambah QL per TL itu 0. Kita tanya dari mana? Dari ini. Di sini nggak ada ya. Nah ini, jadi delta S di sini adalah delta SH, QH per TH dikurang, ini kan karena delta SL ini kan minus ya, jadi dia positif, jadi minus QL per TL ini sama dengan 0. Ini buktinya apa? Ini Anda bisa lihatnya di sini. Jadi delta S di situ untuk siklus Carnot dia 0. Jadi dia siklus istilahnya? Siklus itu ini ya, proses tertutup ya. Jadi ini yang positif, ini yang negatif. Yang ini Yang ini isotermal juga ya. Ini yang
isotermal yang panas, ini isotermal yang dingin. Terus siklus apa lagi? Siklus yang kita ambil di sini misalkan Carnot, kemudian ada siklus Stirling yang kemarin itu juga kalau Anda lihat ya apa namanya siklus ini itu delta S-nya 0. Karena memang kita mengasumsikan nih untuk gas tadi, ya ini bukan padatan soalnya, jadi ini gas, jadi delta S-nya di sini udah jelas reversible. Kenapa? Karena nanti kalau kita balik dia, itu akan menjadi mesin pendingin. Gitu. Yang Carnot juga sama, Carnot itu yang seperti ini. Yang seperti ini mesin kalor. Ketika kita balik prosesnya, itu jadi mesin pendingin. Gitu. Nah, kalau proses itu bisa kita balik jadi mesin pendingin dari kalor ke dingin itu udah dipastikan siklus tersebut reversible. Ini juga sama. Ini tinggal Anda nanti buktikan aja ya, sebelum tidur lah ya bahwa apa namanya integral tertutup dari A, B, C, D, A dari dq per T itu sama dengan 0. Silakan Anda buktikan. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini ada, tidak ada ya. Tidak ada. Itu Anda ini aja, Anda sebagai apa latihan lah gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Ini kemarin udah ya tentang apa namanya? Kalau yang ini nih dia refrigerator ideal. Ya. Jadi kalor yang keluar, yang masuk dengan yang keluar sama. Ya. Tapi ada perubahan temperatur. Ini kan bertentangan dengan hukum apa ya apa istilahnya bertentangan ya dengan hukum kedua. Jadi untuk apa namanya refrigerator ideal itu tidak ada. Ini rasanya udah ya. Nah ini sebenarnya tadi yang saya bilang di awal ya, bahwa entropi itu secara mikroskopik itu bergantung pada konfigurasi dari partikel. Ya. Saya nggak akan jelaskan ini secara detail, jadi intinya partikel ini diberi nomor ya 1, 2, 3 dan sebagainya, itu ada dia partikel identik, masanya sama, tapi dia dibedakan, diberi nomor gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 pangkat 23, 10 pangkat 100 segala macam itu ada. Jadi itu nanti memenuhi yang disebut namanya statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, nanti yang bisa katakan konfigurasi ini yang persamaan 20 strip 20 ini, entropi itu terkait dengan logaritma ya, logaritma dari W ini kita sebutnya, tapi di sini tidak dibahas ya. Oh ini dia, entropi Boltzmann. K itu adalah konstanta Boltzmann, W di sini itu adalah tadi susunan partikel. Jadi kalau W-nya itu kecenderungannya makin besar, makin banyak gitu, konfigurasinya atau makin kacau, maka delta S-nya itu akan positif. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Atau sekarang Anda coba deh apa namanya yang tadi proses apa siklus Stirling ya, yang tadi ini Anda coba apakah ini sebentar. Nah, yang ini coba proses Stirling ini Anda coba apakah ini delta S-nya bagaimana? Ini delta S total ya. Delta S total. Dikumpulkan aja berarti, dikumpulkan jam 8.15 lah ya. Karena ini agak panjang hitungnya. Silahkan nanti akan saya inikan di apa namanya di